Halo semuanya, pada mata kuliah Praktikum Information System Analysis and Design kali ini, kita akan membahas materi mengenai Activity Diagram for Use Case dan Use Case Description. Materi yang pertama mengenai Activity Diagram for Use Case. Activity Diagram for Use Case adalah sebuah alur kerja yang menggambarkan hanya satu pengguna atau aktor yang melakukan aktivitas untuk satu kasus penggunaan yang berinteraksi dengan sistem. Satu use case sama dengan satu activity diagram for use case. Terdapat beberapa notasi yang digunakan pada activity diagram for use case. Swim line adalah area persegi panjang pada activity diagram yang mewakili aktivitas agen tunggal. Kemudian, starting activity adalah notasi standar untuk keadaan awal sebelum activity berlangsung. Starting activity bisa berdiri sendiri atau dapat menggunakan catatan untuk lebih menjelaskan titik awal. Kemudian, ending activity adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram. Dan pada sebuah activity diagram, bisa terdapat lebih dari satu ending activity. Selanjutnya, transition arrow. Panah yang mewakili arah aliran dari diagram alur. Panah ini menunjukkan ke arah kegiatan yang sedang berjalan. Selanjutnya, activity adalah blok bangunan dasar dari activity diagram dan biasanya memiliki deskripsi singkat tentang aktivitas yang diwakilinya. Selanjutnya, synchronization bar split. Split membagi satu aliran aktivitas menjadi dua aktivitas bersamaan. Kemudian, synchronization bar join menggabungkan dua aktivitas bersamaan kembali ke aliran di mana hanya satu aktivitas terjadi pada satu waktu. Yang terakhir, decision activity, yaitu penanda berbentuk berlian atau diamond. Adalah simbol standar untuk suatu keputusan. Selalu ada setidaknya dua jalur keluar dari suatu keputusan, dan teks kondisi memberitahu opsi mana yang saling eksklusif. Berikut ini adalah contoh soal yang berjudul Play Zone. Ini adalah use case diagram dari contoh soal Play Zone. Di sini kita akan menggunakan use case dari membuat penukaran kupon. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat swim line. Di sini swim line-nya dibagi dua. Yang pertama untuk aktor, yang kedua untuk sistem. Di sini use case-nya adalah penukaran kupon. Maka aktornya adalah petugas kasir. Maka di sini petugas kasir. Kemudian di sini untuk sistem. Selanjutnya, untuk mengawali activity pada activity diagram, maka harus terdapat starting activity atau initial node. Kemudian kita menarik activity atau di sini action. Kemudian apa sih activity pertama yang dilakukan oleh petugas kasir? Di sini untuk penukaran kupon, petugas kasir melakukan menggesekkan kartu pelanggan ke mesin pembaca kartu. Maka pada activity ini diisi menggesekkan kartu pelanggan ke mesin pembaca kartu. Kemudian, dari starting activity ke activity dihubungkan dengan transition arrow. Di sini menggunakan control flow. Kemudian, setelah kasir melakukan sebuah activity, maka sistem akan meresponnya.
Maka di sini kita tarik lagi action-nya atau activity. Respon yang diberikan oleh sistem ialah menampilkan data kartu. Maka di sini diisi dengan menampilkan data kartu. Kemudian, dari activity sebelumnya ke activity selanjutnya dihubungkan dengan transition arrow. Sini beri control flow. Selanjutnya, aktiviti yang dilakukan ialah oleh petugas kasir, yaitu memasukkan data hadiah yang ingin ditukarkan oleh pelanggan. Kemudian dihubungkan lagi dengan transition arrow. Dari aktivitas tersebut, sistem akan merespon kembali. Di sini, sistem akan merespon dengan menampilkan data hadiah dan jumlah kupon yang ditukarkan. Kemudian dihubungkan lagi aktiviti sebelumnya dengan aktiviti selanjutnya. Kemudian, aktiviti yang akan dilakukan oleh petugas kasir yaitu menyimpan data penukaran kupon. Setelah kasir melakukan memasukkan data hadiah yang diinginkan pelanggan, maka kasir akan menyimpan data tersebut. Dari aktiviti sebelumnya, maka dihubungkan kembali. Kemudian, sistem akan meresponnya dengan aktiviti save. Dihubungkan kembali. Selanjutnya, apabila tidak terdapat aktiviti lagi, maka kita dapat mengakhirinya dengan aktiviti final note atau ending activity. Jangan lupa dihubungkan dengan aktiviti terakhir yang dilakukan. Di sini save, maka dihubungkan. Berikut ini adalah activity diagram for use case untuk penukaran kupon. Materi yang kedua mengenai use case description. Use case description adalah list dan penjelasan mengenai detail pemrosesan untuk use case. Terdapat 3 tipe dari use case description. Yang pertama, brief description. Yang kedua, intermediate description. Yang ketiga, fully developed description. Satu use case sama dengan satu use case description. Di sini kita menggunakan fully developed description. Pertama, brief description, yaitu ringkasan mengenai apa yang dilakukan oleh sistem untuk merespon aksi dari pengguna. Yang kedua, intermediate description, yaitu deskripsi yang lebih detail
dan merupakan perluasan dari sebuah brief description untuk memasukkan arus aktivitas-aktivitas internal untuk use case. Yang ketiga, fully developed description, yaitu pernyataan di mana dapat mengetahui secara detail dan meningkatkan pemahaman mengenai proses bisnis dan bagaimana sistem harus mendukung proses bisnis tersebut. Terdapat beberapa notasi yang digunakan. Pertama, use case name, yaitu nama use case, kemudian skenario, yaitu skenario dari kasus penggunaan. Contoh, pesanan telepon, pesanan web. Kemudian, triggering event, yaitu mengidentifikasi peristiwa pemicu yang memulai use case dari tabel acara. Selanjutnya, brief description, yaitu penjelasan singkat tentang kasus, penggunaan, atau skenario. Kemudian, aktor, yaitu identifikasi aktor dari use case. Selanjutnya, relate use case, yaitu mengidentifikasi kasus penggunaan lain dan cara mereka terkait dengan kasus penggunaan ini, atau sertakan atau perluas. Selanjutnya, stakeholder, pihak yang berkepentingan selain aktor tertentu. Mereka mungkin pengguna yang tidak benar-benar memohon kasus penggunaan, tetapi yang memiliki minat pada hasil diproduksi dari use case. Selanjutnya, precondition, yaitu pernyataan kondisi sebelum use case dimulai. Dengan kata lain, mereka mengidentifikasi apa keadaan sistem sebelum use case dimulai, termasuk benda apa yang harus sudah tersedia, informasi apa yang harus tersedia, dan kondisi aktor sebelum memulai use case. Kemudian, post condition, yaitu identifikasi apa kondisi setelah selesainya use case. Misalnya, selama pemrosesan kasus penggunaan yang memperbarui berbagai keuangan akun, beberapa akun akan tidak seimbang. Jadi, kondisi akhir untuk kasus penggunaan itu adalah bahwa pembaruan harus lengkap untuk semua akun dan semuanya harus seimbang. Selanjutnya, flow of event, yaitu menjelaskan aliran terperinci aktivitas use case. Menampilkan versi 2 kolom. Pertama, mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor. Dan yang kedua, respon yang diberikan oleh sistem. Dan yang terakhir, exception condition, yaitu kegiatan alternatif atau kondisi pengecualian. Ini adalah use case diagram dari contoh soal play zone. Di sini kita akan menggunakan use case dari membuat penukaran kupon. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mengisi use case name. Di sini kita membuat use case description dari use case membuat penukaran kupon. Maka use case name-nya ialah membuat penukaran kupon. Ingat, use case name harus sama dengan use case yang kita sedang buat. Selanjutnya, skenario. Di sini siapa dan hal apa yang dilakukan dalam skenarionya. Di sini berarti petugas kasir membuat penukaran kupon. Selanjutnya, triggering event, yaitu event apa yang memicu terjadinya use case ini. Di sini, use case-nya kan membuat penukaran kupon, maka hal yang memicunya ialah pelanggan ingin menukarkan kupon yang telah dikumpulkan ketika bermain. Selanjutnya, brief description, yaitu penjelasan singkat mengenai peristiwa yang terjadi di use case. Di sini, karena kita membuat use case membuat penukaran kupon, maka petugas membuat formulir penukaran kupon yang ingin ditukarkan pelanggan dengan cara menggeserkan kartu ke alat penukaran agar dapat membaca berapa jumlah kupon yang tersedia, lalu menukarkan dengan hadiah yang pelanggan inginkan. Berarti di sini brief description itu menjelaskan peristiwa yang terjadi secara singkat.
Selanjutnya, aktor. Siapa sih yang melakukan use case ini? Kita lihat dari use case diagram. Aktornya siapa? Karena ini use case membuat penukaran kupon, maka aktornya ialah petugas kasir. Selanjutnya, relate use case. Di sini kita lihat dari use case diagram, apakah use case tersebut memiliki include. Karena di sini membuat penukaran kupon tidak terdapat include, maka dikosongkan saja atau digambarkan dengan strip. Selanjutnya, stakeholder. Siapakah aktor yang terhubung dengan use case ini? Di sini, aktor yang terhubung dengan use case ini ialah pelanggan. Selanjutnya, precondition, yaitu kondisi sebelum terjadinya use case. Hal yang harus diperhatikan ialah kondisi dari objek. Untuk objek, silakan dilihat dari domain kelas diagram. Kemudian, kondisi dari aktor. Di sini kondisi dari objeknya ialah objek hadiah dan kartu harus tersedia. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi oleh pelanggan atau kondisi dari pelanggan ialah pelanggan telah melakukan permainan dan mendapatkan kupon sebagai reward dari permainan tersebut. Selanjutnya, post condition atau peristiwa yang terjadi setelah terjadinya use case. Seperti precondition, maka kita harus memperhatikan kondisi dari objek dan kondisi dari pelanggan atau peristiwa yang terjadi pada pelanggan. Yang pertama, kondisi dari objeknya, objek penukaran kupon terbuat dan berkaitan dengan objek kartu. Kemudian, objek hadiah dan objek kartu terupdate. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi oleh pelanggan, yaitu pelanggan mendapatkan hadiah yang diinginkan, dan kupon yang terdapat di kartu pelanggan terpotong jumlahnya sesuai dengan hadiah yang ditukarkan. Kemudian, flow activity atau alur activity dari use case tersebut terbagi dua, yaitu aktor dan sistem. Yang pertama, aktor. Untuk penulisannya diawali dengan nomor 1, kemudian aktivitinya apa. Bila terdapat aktiviti yang lain, maka dilanjutkan dengan 2 titik aktivitinya apa, dan seterusnya. Kemudian untuk sistem, yaitu aktiviti atau respon yang terjadi ketika aktor melakukan aktiviti. Ditulisnya dengan 1.1. Apabila aktiviti dari nomor 1 tersebut terdapat respon lagi, maka ditulisnya 1.2. Bila terdapat lagi 1.3 dan seterusnya. Kemudian merespon aktiviti aktor yang kedua, maka ditulisnya 2.1. Karena di sini flow activity untuk penukaran kupon, maka aktor pertama kali akan melakukan petugas menggeserkan kartu pelanggan ke mesin pembaca kartu. Kemudian sistemnya merespon. Maka ditulis 1.1, sistem menampilkan data kartu beserta jumlah kupon yang telah dikumpulkan. Jadi di sistem ini hanya menampilkan dan menyimpan atau memperbarui data. Kemudian aktiviti yang kedua dari aktor ialah petugas memasukkan data hadiah yang ingin ditukarkan pelanggan. Kemudian sistem meresponnya lagi, maka terjadi aktiviti dari sistem, yaitu 2.1. Sistem menampilkan data hadiah dan jumlah kupon yang harus ditukarkan. Ingat, untuk penulisan di sistem harus dijelaskan. Sistem tersebut menampilkan data apa atau sistem tersebut menyimpan data berupa apa. Kemudian, aktiviti ketiga dari aktor, yaitu petugas menyimpan data penukaran kupon ke dalam sistem. Kemudian, aktiviti di sistemnya 3.1. Sistem menyimpan data penukaran kupon dan memperbarui jumlah kupon yang terdapat di kartu dan jumlah persediaan hadiah. Dan yang terakhir, exception condition atau kondisi alternatif atau pengecualian. Bisa dilihat dari flow activity. Bila kondisinya terdapat pengecualian, maka ditulis.
Misal kondisi 1, maka ditulis 1 titik, kondisinya apa. Karena di sini kondisi exception-nya dari sistem, maka ditulisnya 2.1. Di sini terdapat exception condition, yaitu 2.1. Persediaan hadiah kosong, maka pelanggan diharuskan memilih hadiah yang lain. Kemudian terdapat exception condition lain dari activity system, yaitu 3.1. Jika jumlah kupon tidak memenuhi kriteria, maka penukaran kupon gagal. Berikut ini adalah use case description dari use case membuat penukaran kupon. Sekian penjelasan saya mengenai activity diagram for use case dan use case description. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.